Halo sobat-sobat honorer di mana saja berada. Selamat datang di channel ini, channel yang berbagi info-info seputar PNS P3K dan juga honorer. Pada kesempatan kali ini, admin menyapa sobat-sobatku sekalian. Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada video kali ini, admin ingin berbagi informasi terkait nasib honorer di seluruh tanah air, yakni terbaik opsi Mahfud MD untuk honorer non-ASN 2023 yang tidak lolos seleksi CPNS dan P3K, cek segera. Nah, opsi apa yang diusulkan oleh Bapak Mahfud MD? Mari simak informasi ini secara utuh dan menyeluruh agar rekan-rekan tidak gagal paham. Namun sebelum admin melanjutkannya, admin berharap dukungan dari sobat-sobatku sekalian untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Kabar detik-detik hilal pendaftaran CPNS 2023 setelah Lebaran akan dibuka oleh pemerintah melalui Kemenpan RB. Angin segar bagi para pejuang CPNS 2023 yang sebentar lagi diprediksi akan segera dibuka pada pertengahan tahun antara Juni atau Juli. Bagi para honorer, kesempatan emas untuk diangkat ASN dengan mengikuti seleksi CPNS sangat berpeluang besar. Apalagi wacana penghapusan tenaga honorer akan diprediksi diketuk palu pada bulan November 2023 mendatang. Kendati demikian, Kemenpan RB memastikan tidak akan terdapat PHK secara besar-besaran untuk honorer. Pada tahun 2023, pendaftaran seleksi CPNS diprediksi akan meningkat sehingga saingan untuk lolos ASN sulit. Kemudian, jika ada pertanyaan bagaimana nasib honorer yang tidak lolos seleksi CPNS dan P3K 2023, menjawab keresahan tersebut melalui Kemenko Polhukam, Profesor Mahfud MD menyampaikan kepada publik mengenai solusi terkait problem tersebut. Hal itu punya dasar sendiri dengan merujuk pada peraturan pemerintah nomor 49/2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dikatakan dalam peraturan tersebut pemerintah telah memberikan ruang untuk peralihan status tenaga honorer non-ASN. Peralihan status honorer non-ASN menjadi ASN PNS P3K akan dilengkapi dengan syarat tertentu. Di mana pada pemetaan tenaga honorer yang akan diarahkan untuk mengikuti seleksi PNS dan P3K 2023 perlu melakukan pendataan. Pendataan akan dilakukan dari semua instansi pemerintah pusat dan daerah yang membutuhkan pemenuhan tenaga kerja. Dengan demikian, tidak usah risau bagi para honorer non-ASN yang tidak memenuhi kualifikasi pada seleksi CPNS dan P3K 2023. Sebab masih ada skema khusus. Lantas, skema khusus apa bagi para honorer tidak memenuhi kualifikasi pada seleksi CPNS dan P3K 2023? Diketahui, skema yang dimaksud Mahfud MD adalah outsourcing atau ahli daya untuk memberikan kepastian hukum, kepastian penghasilan, dan status kepegawaian. Adapun yang termasuk pada tenaga ahli daya dalam skema ini adalah tenaga kebersihan, pengemudi, dan satpam. Dalam penjelasannya, Prof. Mahfud MD menyusun langkah strategis untuk penyelesaian masalah tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat pada CPNS dan P3K 2023. Sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum sampai pada tenggat waktu pemberhentian honorer nanti. Dengan begitu, tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi CPNS dan P3K 2023 bisa melakukan skema outsourcing. Politisi berdarah Sampang Madura tersebut juga menegaskan sanksi berlaku
bagi pejabat pembina kepegawaian atau PPK yang melanggar aturan dalam peraturan perundang-undangan. Sanksi tersebut akan berlaku jika PPK tetap mengangkat tenaga honorer menjadi ASN. Sebagaimana terdapat pada pasal 67 huruf B UU nomor 23/2014 tentang pemerintahan daerah, salah satunya berbunyi menaati ketentuan peraturan undang-undang. Profesor Mahfud MD menjelaskan bahwa berdasarkan ruang lingkup pembinaan umum tersebut, kepala daerah yang melakukan penolakan terhadap penghapusan pegawai honorer, di mana dapat dilakukan pembinaan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pembina umum dalam lingkup kepegawaian pada perangkat daerah. Berdasarkan peraturan Menteri PAN-RB nomor 20 tahun 2022, dikatakan kompetensi tersebut meliputi tenaga pendidikan dan kesehatan, sehingga mengacu pada yang telah diterbitkan tersebut. Peraturan tersebut tentang pengadaan P3K 2022 pada instansi daerah. Menanggapi pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro. Dalam keterangannya, dia mengatakan bahwasanya akan ada dua opsi kebijakan. Kebijakan ini berlaku selama 4 tahun sampai dengan tahun 2026, ucap Suhajar. Adapun opsi pertama yaitu honorer kategori 2 dan telah memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi CPNS dan P3K 2023. Sedangkan opsi 2 yaitu bagi tenaga honorer yang belum memenuhi kriteria lolos CPNS dan P3K 2023, maka masih bisa mengikuti P3K jalur afirmasi. Demikian informasi opsi Mahfud MD untuk honorer non-ASN 2023 yang tidak lolos seleksi CPNS dan P3K. Cek segera. Jadi itulah informasi yang dapat admin bagikan bagi rekan-rekan sekalian, bahwa ada opsi-opsi yang diambil oleh pemerintah, dalam hal ini Profesor Mahfud MD, bahwa rekan-rekan sobat-sobat honorer yang tidak dapat mengikuti seleksi ataupun yang gagal mengikuti seleksi CPNS akan dialihkan ke outsourcing. Akhir kata, admin ucapkan terima kasih untuk dukungan dari sobat-sobatku sekalian.